Kembali lagi di Bintang Bicara bersama dengan Ibu Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah, SIK MSI, selaku Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, di mana kita akan membahas kembali mengenai Polwan pulihkan kepercayaan publik terhadap institusi. Bu Nurul, kita kembali lagi, tadi Ibu sempat juga menyinggung mengenai peran secara spesifik ya, tapi sebetulnya bagaimana keterlibatan dari Polwan tersendiri ini memberikan pelayanan yang sensitif, terus peduli terhadap korban kejahatan dan juga khususnya ini terhadap perempuan dan anak-anak yang tadi sempat disinggung. Mungkin bisa dijelaskan kasus realnya seperti apa begitu, Bu? Ya, jadi kalau kita bicara kasus real tentu saya tidak bisa menyampaikan ya, karena saya tidak pernah menduduki di jabatan tersebut. Namun demikian memang Polwan banyak dilibatkan dalam unit-unit yang menangani kasus terkait dengan perempuan dan anak. Bahkan telegram terbaru nih, ada salah satu Pati Polwan yang ditunjuk sebagai Direktur PPA dan PPO di Bareskrim Polri. Artinya direktorat itu yang menaungi unit-unit di bawahnya yang menangani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Seperti itu, Mbak Yohana. Oh ya. Lalu berikutnya, bagaimana seorang Polwan ini membangun hubungan yang positif dalam masyarakat, terutama dalam kelompok rentan dan juga membutuhkan perlindungan yang khusus ini, Bu? Ya, jadi peran Polwan sendiri untuk mendukung hal tersebut ya, terdapat beberapa program-program yang memang dilaksanakan oleh Polwan, misalnya Polisi Sahabat Anak, seperti itu. Kemudian juga mereka melakukan seperti bakti sosial, kemudian mereka melakukan kegiatan bakti kesehatan, melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang tujuannya adalah mengembalikan citra positif Polri, masyarakat terhadap Polri, dan juga memberikan sosialisasi pemahaman terkait dengan hukum dan keamanan, seperti itu. Wah, ternyata sudah ada banyak program-program khusus untuk Polwan, untuk masyarakat begitu ya. Tapi kalau misalnya bisa Ibu jelaskan, ini mungkin dalam waktu dekat program-program yang akan dilaksanakan seperti yang tadi Ibu sampaikan, ini apa sih dari Polwan untuk masyarakat ini, Bu? Ya, kalau terkait dengan biasanya mendekati Hari Polwan, itu Polwan melakukan serangkaian kegiatan, yaitu misalnya pengaturan lalu lintas dengan operasi simpatik ya, mungkin dengan membagikan bunga dan sebagainya. Kemudian Polwan go to kampus. Jadi Polwan pergi ke kampus-kampus ya tadi untuk melakukan sosialisasi terkait dengan hukum, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung keamanan daripada adik-adik kita di kampus maupun di sekolah ketika melakukan kegiatan dan sebagainya. Oke, berikutnya Bu Nurul, sebetulnya bagaimana untuk dari Polwan sendiri menunjukkan profesionalisme dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak? Ya, jadi terkait dengan hal tersebut, untuk menunjukkan profesionalitas Polwan tersebut di dalam melaksanakan tugasnya, dia senantiasa harus mengetahui aturan-aturan atau prosedur yang berlaku ketika melakukan tugas-tugasnya dalam menangani masalah atau kasus tersebut, dan juga tidak melupakan pendekatan-pendekatan yang empatik dan sensitif ketika menangani kasus tersebut. Oke, itu mungkin bisa menjadi yang digarisbawahi ya, untuk sebagai seorang Polwan menjadi lebih sensitif lagi untuk menangani kasus-kasus untuk perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Menurut sebagai seorang Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, nah, apa saja sih untuk tugas maupun juga wewenang yang Ibu lakukan? Ya, jadi kalau tugas pokok sebagai Direktur Program Sarjana tentu kita membantu pimpinan dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Nah, rangkaian proses belajar mengajar tersebut sangat banyak, Mbak. Jadi penilaian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ini terhadap mahasiswanya tidak semata-mata di bidang akademik. Akademik artinya dia dari segi kompetensi keilmuan ya, tetapi juga kita ada penilaian terkait dengan mental kepribadian, artinya perilaku daripada mahasiswa juga itu dinilai, itu menjadi tanggung jawab kami juga untuk membina mereka tetap berperilaku yang baik seperti itu. Kemudian juga mereka
dibutuhkan fisik yang prima, sehingga penilaiannya kita meliputi akademik, kemudian jasmani untuk fisik dan mental untuk perilakunya, seperti itu. Oke, ini berarti komplit ya, nggak cuma dari luar, tapi juga dari akademik, bahkan juga dari sikap kepribadian dari masing-masing anak mahasiswa di sana. Lalu apa saja program-program yang sudah atau sedang dirancang di program sarjana di STIK sendiri, Bu? Ya, tentu selain proses pembelajaran, mereka juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam pola pengasuhan, yang mana goal terakhir atau tujuan daripada pendidikan ini adalah mereka sebagai problem solver di masyarakat. Sehingga pelatihannya adalah mereka setiap dalam seminggu bisa 2 kali turun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan program semacam ngopi bareng dengan masyarakat. Tuh ngobrol-ngobrol, menanyakan permasalahan apa yang ada di sini, kemudian di situ akan mendapatkan informasi. Selanjutnya kita juga ada program kerjasama dengan kepolisian luar negeri yang pernah kita laksanakan, antara lain short course dengan Korea Selatan. Mungkin ke depan kita akan menambah negara lagi ya, sehingga mahasiswa kami lebih awal bisa mengetahui atau membandingkan tugas-tugas kepolisian di Indonesia dengan tugas-tugas kepolisian di luar negeri, sehingga mereka akan lebih kaya lagi pengetahuannya terkait dengan bagaimana nanti melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu juga kami menerapkan sistem baru di dalam ujian bagi mahasiswa, yang awalnya kita hanya menerapkan sistem esai, hanya memberikan jawaban secara tertulis, tetapi untuk sekarang mahasiswa angkatan 82 Mbak, sekarang jumlah mahasiswa kami ada 307. Wow. Ya, 44 diantaranya adalah wanita, dan sekarang kita sedang melaksanakan ujian dengan sistem sebagian adalah CAT dengan menggunakan computerized ya, kemudian 60% dengan menggunakan sistem esai, seperti itu. Wah, keren sekali, karena mengikuti perkembangan zaman, jadi udah mulai ke komputerisasi, dan juga bahkan program-program yang tadi Ibu sampaikan juga sangat menarik sekali ya Bu ya. Nah, berikutnya tadi Ibu sempat membahas mengenai Polwan hanya 44 dari 300 lebih mahasiswa di sana, yang wanitanya cuma 30-an ya, 44 ya Bu ya. Nah, lalu sebetulnya ada yang menjadi berbeda nggak sih atau pembeda untuk proses rekrutmen antara wanita dan juga pria ini, Bu? Ya, jadi untuk proses rekrutmennya tidak ada perbedaan antara polisi laki-laki dengan polisi wanita untuk masuk ke STIK, tetapi memang sumber daya yang tersedia memang lebih sedikit. Ketika mereka di Akpol, jumlahnya juga satu angkatan tidak sebanyak yang laki-laki, sehingga pada saat masuk ke PTIK pun jumlahnya 300 sekian dari 44 sekian dari 307. Menurut saya sih sudah sangat baik saat ini. Oke. Tadi Ibu juga sempat sampaikan mengenai kondisi prima yang juga dinilai nih. Tentu kondisi pria dan wanita ini kan berbeda. Apakah juga ada pembeda juga dalam hal kondisi fisik antara yang wanita dan juga pria ini, Bu? Ya, untuk pemberlakuan tidak ada perbedaan, karena memang sudah ada aturan dan ketentuannya. Jadi misalnya lari, ya, lari itu untuk wanita nilai berapa, itu untuk jarak berapa, demikian juga untuk laki-laki itu sudah ada aturannya. Jadi untuk apa yang mereka laksanakan itu tidak ada perbedaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wah, ini memang akhirnya bisa dikatakan adanya kesetaraan gender di sini. Luar biasa sekali, dan memang hebat sekali 44 orang ini ya, termasuk Ibu juga yang menjadi seorang polwan yang lolos tahap rekrutmen tersebut. Saya dulu 4 orang, Mbak. Wah, makanya 4 orang. Saya menyampaikan luar biasa, sekarang sudah 44 dalam satu angkatan. Wah, pada saat itu 4 orang saya dari hanya berapa 4 banyak? Orang dari 160. Wah, luar biasa. Pasti menjadi primadona di sana ya Bu ya? Kira-kira begitu. Oke, berikutnya yang akan kita bahas Bu, ada gak sih kendala maupun juga tantangan yang dihadapi sebagai seorang direktur program sarjana STIK ini, Bu?
Ya, secara tugas pokok selalu berbeda antara tugas di satu satker dengan satker lain, fungsi satu dengan yang lain. Tentu kita harus segera menyesuaikan, kita bisa belajar dari teman-teman yang sudah menduduki posisi di Direktorat Program Sarjana, kemudian kita mendapatkan arahan-arahan juga dari pimpinan sehingga segera beradaptasi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Direktur Program Sarjana. Dalam peran sebagai Polwan, bagaimana Kapolri memberikan kesempatan bagi Polwan bisa menempati posisi maupun jabatan penting yang tentunya untuk kemajuan institusi Polri dalam melaksanakan tugas di tengah masyarakat ini, Bu Nurul? Ya, tentunya saya mewakili teman-teman kami, anggota Polwan seluruh Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri atau pimpinan Polri yang telah berkomitmen untuk memberikan kami kesempatan di dalam baik itu sekolah, kemudian menempati jabatan-jabatan tertentu, seperti halnya saat ini kita ada 5 orang Pati Polwan aktif, 3 orang menduduki jabatan struktural, saya sendiri, kemudian yang terbaru Ibu Desi setelah menjadi psikolog utama di SDM, sekarang beliau mendapat kepercayaan untuk menjadi Direktur PPA dan PPO. Kemudian ada satu lagi Dr. Hastri, itu kemarin juga menduduki jabatan fungsional dan berdasarkan telegram yang terbaru beliau juga sudah menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Biro di Pusdokes Polri. Kemudian kami juga mempunyai 2 Pati Polwan yang ada di BIN di luar struktur. Kemudian selain itu juga kami memiliki rekan-rekan Polwan yang menduduki jabatan-jabatan strategis baik itu di tingkat kewilayahan maupun di tingkat Mabes Polri. Kalau kewilayahan contohnya sebagai Kapolres, Kapolsek, Kasat dan Kanit di kewilayahan. Kemudian juga kami memiliki Polwan-Polwan yang mengemban misi dunia. Jadi mereka bertugas di luar sebagai menjalankan misi perdamaian. Seperti itu. Wah, keren sekali Pak Kapolri yang memberikan kesempatan seleksinya disamaratakan dengan yang pria, tetapi juga ternyata dalam hal jabatan dan posisi juga disamaratakan, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Luar biasa sekali. Kita akan mendengarkan lebih dalam lagi bersama dengan Ibu Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah SIK MSI selaku Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Tetaplah bersama kami di Bintang Bicara.